Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah siap untuk memulai pembelajaran? Kita akan belajar tema 7 subtema 3 muatan pelajaran PPKN. Silakan anak-anak siapkan buku tema 7. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 2, tema 7, kebersamaan. Subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Muatan pelajaran PPKN. Materi kita yang pertama, keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dengan teman kamu tentunya berbeda-beda. Namun demikian, perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal ini, anak-anak di sekolah harus menghormati perbedaan tinggi badan. Perlu anak-anak ketahui, kita tidak boleh mengejek teman kita yang berbadan pendek. Saat membagi kelompok, misalkan kelompok regu piket ataupun kelompok belajar, kita juga harus selalu adil. Jangan anak yang berbadan tinggi tidak mau satu kelompok dengan anak yang berbadan pendek. Itu contoh yang tidak perlu diterapkan. Karena kenapa? Karena kebersamaan harus selalu dijaga, meskipun dalam perbedaan. Ingat ya, semboyan negara Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun kita berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bentuk tubuh, kita tetap harus bersatu. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan pun juga berbeda. Contohnya saat di kelas, kamu harus menggunakan waktumu untuk belajar. Saat di kelas, tidak boleh ada yang bermain, karena saat istirahat kamu dapat menggunakannya untuk bermain. Salah satunya adalah membaca buku di perpustakaan. Ada beragam kegiatan kesukaan saat di perpustakaan. Kita harus menghargai kegiatan teman saat di perpustakaan. Saat memiliki kegiatan yang sama, kita tidak boleh berebut. Misalkan, kita ingin membaca buku cerita. Nah, kebetulan teman kita juga akan membaca buku cerita dengan judul yang sama. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan kegiatan membaca bersama atau secara bergantian. Kemudian saat jam istirahat di sekolah, kamu tidak dapat memaksa teman kamu untuk melakukan kegiatan yang sama dengan kamu. Kamu harus menghargai jika ada teman yang berbeda kegemaran denganmu. Begitu ya anak-anak. Selain membaca buku di perpustakaan, ada banyak jenis permainan yang dapat dimainkan saat jam istirahat di sekolah. Contohnya, petak umpet, benteng, kelereng, engklek, dan lompat tali. Kamu dapat bermain bersama teman-teman kamu. Bermain bersama dapat melatih kerjasama dalam kelompok. Dalam bermain bersama, kita juga dapat melatih sikap saling menghargai antar teman. Selain itu, juga akan terjalin kerukunan. Permainan kesukaan kita dengan teman bisa saja sama atau bisa juga berbeda. Namun, meskipun berbeda kegemaran, kita harus bersikap baik. Kita hargai permainan kesukaan masing-masing.
Meskipun kita memiliki kegemaran yang berbeda, kita tetap bisa mengajak teman bermain bersama. Namun, jika teman menolak ajakan kita tidak boleh marah. Contohnya, kita mengajak teman kita untuk bermain kelereng, namun teman kita memilih untuk bermain peta umpet. Nah, kita tidak boleh marah. Kemudian, jika menolak ajakan, kita lakukan dengan sopan. Dengan begitu, kebersamaan dengan teman pun akan selalu terjaga. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir, keberagaman agama di sekolah. Meskipun memiliki agama yang beragam, masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dengan rukun dan saling membantu. Nah, Bu Agis pernah menerangkan tentang macam-macam agama yang ada di Indonesia. Meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Kita hormati cara dan waktu beribadah masing-masing. Contohnya, saat teman akan beribadah, jangan kita paksa untuk bermain. Kita izinkan dahulu teman kita untuk beribadah. Begitu ya anak-anak? Semua harus saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya, kita dapat memiliki banyak teman dan tenang dalam beribadah. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, silakan tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Tetap semangat belajar meskipun dari rumah, selalu jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.